Halo semuanya, perkenalkan nama saya William Peterson Ngari dengan NIM 25100300128. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mereview ulang materi bahasa Inggris tentang simple present tense, simple past tense, dan modal verbs. Nah, kita akan mulai dengan simple present tense. Simple present tense digunakan untuk menyatakan kebiasaan, rutinitas, atau fakta umum. Nah, rumusnya yaitu S tambah verb 1. Perlu diingat, kalau subjeknya he, she, atau it, akan ditambahkan s atau is di kata kerjanya. Tetapi, kalau subjeknya I, you, they, we, tetap menggunakan verb 1 tanpa tambahan. Contohnya seperti yang pertama, I play football every Sunday, yang berarti saya bermain sepak bola setiap hari Minggu. Atau, she goes to school every morning, yang berarti dia pergi ke sekolah setiap pagi. Selanjutnya kita akan membicarakan kalimat negatif di simple present tense. Nah, bisa menggunakan do not atau don't, atau does not atau doesn't di depan verbnya. Contohnya seperti yang pertama, I don't play football, yang berarti saya tidak bermain sepak bola. Atau she doesn't play football, yang berarti dia tidak bermain sepak bola. Nah, yang ketiga kita akan membicarakan tentang kalimat interrogatif. Untuk kalimat tanya, kita akan memindahkan do atau does ke depan subjek, yang menjadikan rumusnya menjadi do atau does plus s plus verb 1. Contohnya seperti yang pertama, do you like coffee? Atau yang berarti, apakah kamu suka kopi? Yang kedua, does she goes to school every day? Yang berarti, apakah dia pergi ke sekolah setiap hari? Nah, yang keempat, penanda waktu. Biasanya, simple present tense memakai kata seperti always, usually, often, every day, atau never. Contohnya seperti he always help his parents, yang berarti dia selalu membantu orang tuanya. Contoh yang kedua yaitu they often play in the park, yang berarti mereka sering bermain di taman. Oke, itu tadi simple present tense yang digunakan untuk kegiatan yang terjadi sekarang atau berulang setiap hari. Sekarang kita lanjut dengan simple past tense, yaitu bentuk yang digunakan untuk kejadian yang sudah terjadi di masa lalu. Nah, rumusnya yaitu subject plus verb to. Kalau kata kerjanya regular, akan menambahkan ed. Contohnya seperti watch menjadi watched dan visit menjadi visited. Nah, kalau irregular akan mengubah ke bentuk verb to, seperti go menjadi went, eat menjadi ate, dan see menjadi saw. Nah, untuk kalimat positifnya, contohnya seperti yang pertama, I watched a movie yesterday, yang berarti saya menonton film kemarin. Dan contoh yang kedua yaitu they went to school this morning, yang berarti mereka pergi ke sekolah tadi pagi. Nah, untuk kalimat negatifnya menggunakan did not atau didn't plus verb 1 dan bukan verb 2. Contohnya seperti she didn't visit her grandmother, yang berarti dia tidak mengunjungi neneknya. Atau contoh yang kedua yaitu he didn't study English last night, yang berarti dia tidak belajar bahasa Inggris tadi malam. Nah, untuk kalimat interrogatifnya pindahkan did ke depan subjek. Nah, rumusnya menjadi did plus subject plus verb 1. Contohnya seperti yang pertama, did you watch a movie yesterday? Yang berarti, apakah kamu menonton filmnya kemarin? Dan contoh yang kedua yaitu did they go to school? Yang berarti, apakah mereka pergi ke sekolah? Nah, yang keempat kita akan membicarakan tentang was dan were. Nah, menggunakan was atau were jika kalimatnya tidak memakai kata kerja tindakan. Contohnya seperti yang pertama, I was at a school, yang berarti saya berada di sekolah kemarin. Atau contoh yang kedua yaitu was he tired yesterday, yang berarti apakah dia lelah kemarin? Baik, itu saja untuk simple past tense dan simple present tense. Sekarang kita akan masuk ke bagian terakhir dan paling panjang menurutku, yaitu modal verbs. Nah, modal verbs membantu kita menyatakan kemampuan, izin, kewajiban, saran, atau kemungkinan.
Nah, modal verb sendiri tidak berubah bentuk walaupun subjeknya berbeda dan selalu diikuti oleh verb one atau kata kerja dasar. Nah, untuk yang pertama kita akan membicarakan tentang can yang biasa digunakan untuk menyatakan kemampuan atau izin. Nah, contohnya seperti I can swim, yang berarti saya bisa berenang. Dan contoh kedua yaitu I can't drive a car, yang berarti saya tidak bisa mengemudi. Nah, can't sendiri adalah gabungan dari can dan not, menjadi can't. Nah, kita akan lanjut dengan could, yang biasa digunakan untuk menyatakan kemampuan di masa lalu atau permintaan yang sopan. Nah, contohnya seperti I could run fast when I was a child, yang berarti saya bisa berlari cepat ketika masih kecil. Dan contoh yang kedua yaitu he couldn't come yesterday, yang berarti dia tidak bisa datang kemarin. Sama seperti can tadi, couldn't atau could not, ya itu gabungannya could not, mohon maaf. Kita akan lanjut dengan may atau might, yang biasa digunakan untuk menyatakan izin atau kemungkinan. Nah, contohnya seperti may I come in, yang berarti bolehkah saya masuk. Dan contoh yang kedua yaitu it might rain later, yang berarti mungkin nanti akan hujan. Itu saja dari may dan might. Kita akan lanjut ke must. Nah, must itu biasa digunakan untuk menyatakan keharusan atau larangan. Nah, contohnya seperti you must wear a helmet, yang berarti kamu harus memakai helm. Dan contoh yang kedua yaitu you must not smoke here, yang berarti kamu tidak boleh merokok di sini. Nah, itu saja dari must. Sekarang kita akan lanjut ke should, yang berarti yang biasa digunakan untuk menyatakan saran atau anjuran. Nah, contohnya seperti yang pertama, you should eat more vegetable, yang berarti kamu sebaiknya memakan lebih banyak sayur. Nah, contoh yang kedua yaitu you shouldn't atau should not be late, yang berarti kamu sebaiknya tidak terlambat. Nah, yang keenam kita akan membicarakan tentang will, yang bisa digunakan untuk menyatakan rencana atau masa depan. Contohnya seperti yang pertama, I will call you later, yang berarti saya akan menelpon kamu nanti. Dan contoh yang kedua yaitu he won't come today, yang berarti dia tidak akan datang hari ini. Nah, itu saja untuk will. Kita akan lanjut dengan would, yang biasa digunakan untuk menyatakan permintaan yang sopan atau kebiasaan masa lalu. Contohnya seperti yang pertama, would you like some tea? Would you like some tea, mate? Nah, yang berarti apakah kamu mau teh? Dan contoh yang kedua yaitu when I was young, I would play football every day, yang berarti dulu saya biasa bermain sepak bola setiap hari. Nah, itu saja untuk would. Kita akan lanjut dengan have to, yang biasa digunakan yang berarti keharusan yang bisa digunakan untuk menyatakan keharusan umum. Nah, contohnya seperti yang pertama, I have to work tomorrow, yang berarti saya harus bekerja besok. Nah, contoh yang kedua yaitu do we have to finish it now. Nah, yang berarti apakah kita harus menyelesaikannya sekarang. Nah, itu saja untuk have to. Kita akan lanjut dengan need to atau ought to. Nah, biasa digunakan untuk menyatakan kebutuhan atau anjuran. Nah, contohnya seperti yang pertama, you need to rest, atau yang berarti kamu perlu istirahat. Seperti saya anyway. Dan contoh yang kedua yaitu you ought to apologize. Mohon maaf pronunciation saya, yang berarti kamu sebaiknya meminta maaf. Nah, selanjutnya kita akan membicarakan tentang selanjutnya yaitu used to, yang bisa digunakan untuk menyatakan kebiasaan masa lalu. Nah,
Contohnya seperti yang pertama, I used to play football, yang berarti dulu saya sering bermain sepak bola. Dan contoh yang kedua yaitu did you used to live here, yang berarti apakah kamu dulu tinggal di sini. Nah, itu saja untuk used to. Sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan.